Hai teman-teman, kali ini aku buat resep martabak manis lagi yang bisa bersarang seperti ini dengan resep yang sedikit berbeda. Kalau teman-teman ingin tahu resep dan caranya, tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk di subscribe dan di share. Terima kasih. Nah, jadinya seperti ini ya, martabak manis dengan teflon tanpa menggunakan bahan ragi dan telur. Hasilnya tetap bersarang seperti ini. Dan ini rasanya pas, tidak bantat, anti gagal, dan tentunya tidak gosong seperti ini. Nah teman-teman, ini juga resepnya aku hanya menggunakan 5 sendok tepung terigu. Bagi teman-teman yang sudah mencoba resepnya, jangan lupa untuk di tag sosial media aku di bawah di deskripsi box beserta dengan resepnya, takarannya. Selamat mencoba di rumah martabak manis teflon, anti gagal, lebih hemat, dan anti jajan di luar. Nah teman-teman, ini belum sampai beberapa menit dibuat camilan sudah habis ya. Jadi walaupun tanpa telur dan tanpa ragi, hasilnya tetap bersarang dan tidak bantat, tetap enak. Nah untuk bahannya hampir sama ya, hanya saja tidak pakai telur dan ragi. Ini tepung terigunya aku hanya 5 sendok makan, masih sama pakai segitiga biru dan air matang secukupnya. Kemudian aku tambahkan juga 1 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini masih ada sisa susu Denko 1 sendok makan. Jadi susu Denko 1 saset ini aku bisa pakai 3 kali resep martabak. Ya tergantung sih berapa banyak tepungnya juga. Setelah itu garam secukupnya, ini aku sepucuk sendok teh ya, atau setengah sendok teh. Kemudian tidak ketinggalan gula pasir, aku pakai 1,5 sendok makan. Dan agar wangi atau harum aku pakai vanili bubuk. Kemarin kan aku nggak pakai vanili karena sudah ada ragi dan telurnya yang bikin harum. Jadi ini aku pakai separuhnya. Dan ini masih sisa ya. Memang isinya itu sedikit. Setelah itu masukkan air perlahan-lahan, jadi jangan langsung semua, dan kocok-kocok seperti biasa pakai mixer kurang lebih 10 menit. Setelah adonannya dikocok-kocok dengan mixer kurang lebih 10 menit hingga hasilnya jadi seperti ini ya. Dan masih sama, tutup dengan lap serbet atau plastik dan minimal 1 jam. Setelah adonannya minimal 1 jam ditutup, hasilnya seperti ini ya. Memang teksturnya itu beda dari yang pakai ragi dan telur, dan baunya juga tidak begitu wangi. Kalau pakai telur ragi tuh kecium sampai ruangan gitu.
Dan ini masih sama, aku pakai soda kue. Jadi soda kuenya itu seujung ya sendok teh, karena soda kue itu kalau terlalu banyak dia tuh bisa merusak rasanya, jadi rasanya itu terlalu getir pahit. Dan ini aku juga beli baking powder. Kalau baking powder takarannya agak banyak nggak apa-apa, dia nggak bikin getir atau pahit. Nah, karena tidak pakai telur agar warnanya cantik, ini aku beri pewarna orange sedikit aja karena tidak ada telurnya ya. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Kalau ini aku mengaduknya nggak begitu lama, jadi asal warnanya sudah tercampur merata. Dan ini untuk apinya, sebelumnya ini aku olesi margarin ya, agar warnanya tetap cantik. Walaupun ini teflonnya juga anti lengket, tapi masih tetap ditambah blue band. Dan api awalnya kira-kira segini ya teman-teman, masih sama, aku beri tutup dari kukusan atau dendeng. Dan baru beri teflon di atasnya. Nah, ini adonannya udah bergelembung ya. Dan ini keadaan apinya masih sama ya teman-teman, segini. Dan ini sudah panas ya, bisa dicek dengan cara dicipratkan air gitu dari tangan, nanti keluar suara dan agak berasap gitu, berarti tandanya sudah panas ya. Dan ini adonannya sudah bisa dituangkan. Setelah dituangkan seperti ini, martabaknya nanti akan bersarang dari pinggirnya dulu, kemudian ke tengah ya, seperti ini. Dan teman-teman, ini apinya masih sama, jangan diotak-atik dulu dan jangan ditutup, karena kalau ditutup itu menunggu kalau martabaknya sudah hampir matang atau sudah selesai ditaburi gula pasir. Nah gini ya teman-teman, jadi untuk sarangnya itu memang dari pinggirnya langsung nanti merambat sampai ke tengah, tapi ini jadi kok. Dan ini bisa langsung diberi gula pasir secukupnya, tergantung sesuai sesukanya manis atau enggak.
Dan ini apinya masih sama ya, belum aku kecilkan. Setelah diberi gula pasir, baru ini ditutup. Nah, ini baru dikecilkan ya setelah diberi gula dan ditutup. Nah, ini setelah ditutup dan diberi gula, jadi sudah bersarang semua ya. Tinggal tunggu atasnya itu sudah tidak lengket adonannya. Dan ini sudah tidak lengket ya teman-teman, jadi bisa diangkat, dijamin ini tidak gosong dan matang. Kemudian tinggal beri atasnya pulpen ya, atau mentega. Nah teman-teman, itu kan ada bagian yang kurang bersarang ya, tapi ini matang kok, tidak bentat. Nah, baru ditaburi dengan keju ya, karena ini aku masih punya sisa keju. Bagi teman-teman, toppingnya bisa sesuai selera ya, bisa diberi mesis, oreo, regal, atau green tea juga bisa. Dan baru diberi susu kental manis. Nah, setelah ditaburi keju dan juga susu, ini adonannya langsung bisa dibelah ya. Dan teman-teman, untuk infonya, jika membuat martabak manis tanpa telur itu memang untuk diirisnya agak susah karena kurang empuk ya, tapi rasanya juga tidak kalah enak sih, tidak tepung-tepung aja gitu, tidak bentat, rasanya tetap enak, tapi untuk tekstur digigit dan diirisnya itu memang beda. Dan jangan lupa untuk ditaburi margarin lagi. Itu belakangnya matang ya teman-teman, karena mungkin adonannya itu apinya yang kurang rata karena sarangan dari kukusanku itu memuai, jadi kecoklatannya tidak rata tapi rasanya matang. Kapan-kapan aku akan buat martabak manis lagi tanpa menggunakan sarang ya, jadi hanya teflon. Terima kasih ya sudah menonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba resepnya dan semoga berhasil, hasilnya lebih bagus dari yang aku buat. Tentunya jangan lupa untuk tetap di like, di komen, di subscribe, dan disebarkan videoku. Dan teman-teman jangan lupa untuk ditekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari aku. Terima kasih.